masuk dalam materi yang coba teman-teman ramu, coba teman-teman tawarkan. Jadi saya diberi amanah kepada teman-teman untuk membawakan tentang submateri demokrasi. Ya, kita coba pada kesempatan kali ini membedah dan coba mengoreksi kembali bagaimana sejarah demokrasi, hakikat serta prinsip demokrasi itu ada. Berbicara demokrasi, ya, seperti yang kita dapatkan dan kita temukan dalam beberapa literatur, ya, demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, demos dan kratein, ya, demos artinya rakyat, kratein artinya pemerintahan. Ya, maka secara terminologi demokrasi adalah pemerintahan rakyat, teman-teman. Sehingga dalam beberapa pakar, ya, mengisyaratkan bahwa demokrasi, prinsip atau sistem demokrasi merupakan sebuah prinsip pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sehingga teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bagaimana demokrasi itu asal muasalnya muncul, kemudian bagaimana demokrasi atau sistem demokrasi ini menjadi sebuah sistem yang sangat superior yang diadopsi oleh beberapa negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun hari ini. Kemudian berbicara tentang demokrasi, ya, demokrasi pada asalnya, ya, atau pada mulanya itu muncul ketika kurang lebih 500 sebelum Masehi, ya, abad ke 500 sebelum Masehi, dan itu pertama kali muncul di Polis City di Athena, Yunani. Dan ternyata teman-teman, kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh filsafat seperti Socrates, Aristoteles, Plato, mereka baru muncul 300 sebelum Masehi. Artinya, secara prinsipil, demokrasi itu sudah mulai ada sebelum adanya mereka. Tapi yang perlu kita koreksi bersama juga, sampai hari ini tidak ada satupun literatur yang mengatakan siapa pencetus, ya, pertama kali sistem pemerintahan demokrasi ini. Kemudian teman-teman sekalian, ketika di Athena atau ketika di Yunani kuno pada saat itu, sistem demokrasi yang perlu kita ketahui bersama itu tidak seperti yang kita alami, yang seperti kita lihat hari ini. Artinya apa? Sistem demokrasi itu setiap perkembangan zaman itu berkamuflase dan coba bermutasi. Nah, kemudian bagaimana sistem demokrasi pada saat Yunani kuno pada saat itu yang pertama kali mengadopsi? Nah, pada saat itu sistem yang digunakan adalah direct demokrasi atau demokrasi langsung. Ya. Di mana demokrasi langsung ini itu efektif digunakan karena kondisi objektif, ya, di mana psikologi sosial masyarakat itu cenderung tidak banyak, kemudian pada saat itu kalau tidak salah sekitar 300 sampai 400 jiwa, sehingga sistem demokrasi langsung itu mudah kita terapkan dan mudah diadopsi. Misalnya begini, ketika pada saat pengambilan keputusan, ya, pada saat pengambilan keputusan mereka berkumpul pada satu tempat, kemudian disitulah akan diminta bagaimana aspirasi setiap masyarakat untuk menawarkan sebuah resolusi dalam menghadapi sebuah kesulitan atau mengambil sebuah keputusan misalnya. Itu. Makanya demokrasi langsung itu efektif digunakan. Kalau sekarang tidak efektif kita gunakan demokrasi langsung karena keterbatasan akses dan keterbatasan tempat. Karena kalau kita melihat, ya, jumlah penduduk di setiap negara itu sangat banyak, dan saya rasa sangat mustahil teman-teman untuk mengumpulkan sekian banyak orang tersebut. Makanya teman-teman, itu sangat ideal dan sangat efektif digunakan di zaman tersebut. Tapi ternyata, ya, penggunaan sistem demokrasi langsung di zaman Yunani kuno pada saat itu ternyata itu sangat dilematis juga. Kenapa saya katakan dilematis? Karena hak-hak untuk menyatakan pendapat, hak-hak untuk menyampaikan aspirasi itu tidak semuanya masyarakat itu memenuhi kriteria.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hak aspirasi, hak untuk menyampaikan pendapat ternyata tidak berlaku pada golongan tertentu. Nah, artinya apa? Ada beberapa golongan tertentu yang tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Apa itu? Mereka adalah golongan-golongan buruh, budak, anak-anak, kemudian remaja di bawah usia 20 tahun, dan bahkan wanita. Mereka itu tidak dianggap sebagai eh, bagian dari warga negara pada saat itu. Dan namanya juga pada zaman dahulu memang sistem feodalisme serta absolutisme kekuasaan itu cenderung berlaku, dan hak-hak hak-hak kaum minoritas serta banyaknya legitimasi diskriminasi di mana-mana itu nyata adanya. Sehingga teman-teman, itu yang perlu kita catat pada kesempatan kali ini. Kemudian seiring perkembangan zaman, ya, sistem demokrasi yang diadopsi oleh Yunani kuno pada saat itu berangsur-angsur tergantikan oleh peradaban Romawi. Nah, karena setelah peradaban Yunani kuno itu berlangsung, kemudian selesai, itu kemudian digantikan oleh peradaban Romawi kuno, dan otomatis sistem demokrasi langsung yang dianut oleh peradaban Yunani itu berangsur-angsur juga menghilang. Sehingga sistem sosial, politik, dan pemerintahan pada saat itu yang digunakan adalah autokrasi. Sistem autokrasi adalah sistem yang dimana kekuasaan itu hanya dimiliki oleh satu orang, ya. Artinya apa? Sistem yang dikuasai oleh satu orang atau dipimpin oleh satu orang. Sehingga sistem autokrasi inilah yang dimana awal mula bagaimana sistem pemerintahan kerajaan, ya, sistem pemerintahan otoriter, ya, pemerintahan absolutisme itu mulai ada. Sehingga teman-teman sekalian, ternyata perkembangan demokrasi itu mengalami pasang surut. Kemudian setelah peradaban Romawi juga lewat, maka sistem demokrasi itu ternyata belum muncul, karena setelah peradaban Romawi kuno itu digantikan oleh bagaimana absolutisme dominasi gereja di abad pertengahan. Di abad ke-15, ya, di mana gereja coba menunjukkan taringnya, ya, untuk menunjukkan dominasi serta absolutisme kekuasaannya di Eropa pada saat itu, ya, di abad pertengahan. Kemudian sistem dominasi gereja itu bersekutu dan coba berkompromi dengan kaum-kaum feodalisme, yang dimana kaum-kaum feodalisme, teman-teman, itu dikuasai oleh kaum-kaum aristokrat atau kaum-kaum bangsawan. Ketika kompromi antara gereja dan kaum-kaum feodalisme itu berlangsung, maka yang kita temukan dalam psikososial masyarakat Eropa pada saat itu, masyarakat cenderung harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan gereja, ya, apa yang menjadi keputusan gereja, ya, sehingga siapapun yang melawan dominasi gereja, siapapun yang coba melawan paham-paham yang disampaikan oleh gereja, itu coba akan dilawan, bahkan dengan gerakan-gerakan represif atau sporadis pun sekalipun itu akan coba dilakukan oleh gereja, karena gereja tidak mau didominasi oleh kelompok-kelompok apapun itu untuk mendominasi apa yang menjadi keputusannya. Sehingga teman-teman sekalian, ini juga menarik untuk kita ketahui bersama bahwa awal mula munculnya sistem demokrasi itu mulai muncul benih-benihnya ketika di abad pertengahan ini. Ketika kita melihat, ya, perkembangan dominasi gereja ini, ya, muncullah beberapa tokoh-tokoh filsuf, tokoh-tokoh intelek, tokoh-tokoh cendekia, tokoh-tokoh agamawan coba melihat bahwa apa yang disampaikan dominasi gereja itu tidak mampu eh, tidak mampu memberikan kontribusi dan tidak mampu menjawab segala tantangan zaman pada saat itu. Karena apa yang kita ingin sampaikan serta kebebasan serta hak kita itu dirampas oleh dominasi gereja. Muncullah beberapa tokoh seperti tokoh agamawan Martin Luther King
yang ketika melihat keputusan paus yang keberapa pada saat itu saya lupa, Martin Luther King adalah salah satu merupakan founder berdirinya Kristen Protestan pada saat itu, karena menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh gereja pada saat itu cenderung absolut sekali dan mengekang kebebasan hak-hak masyarakat Eropa pada saat itu. Selain Martin Luther King, muncullah juga tokoh-tokoh filsuf, tokoh-tokoh pemikir, ilmuwan seperti beberapa kasus yang kita temukan, di mana ada beberapa filsuf di Italia itu ketika menyampaikan sebuah gagasannya tentang beberapa teori-teori pada saat itu cenderung dikekang dan bahkan konsekuensinya harus mengasingkan diri. Dan paling familiar yang kita temukan di mana Galileo Galilei ya dengan teori heliocentrisnya itu dibantah oleh gereja dan diancam untuk dicongkel matanya. Nah, sehingga gereja dengan pemahaman geosentrisnya mengatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta itu tidak mau dibantah oleh teori manapun. Sehingga pada saat itu Galileo Galilei ya otomatis menarik apa yang menjadi teorinya. Ini sangat menarik teman-teman sekalian kalau kita menelisik bagaimana kultur ya, bagaimana psikososial dominasi gereja dan komprominya dengan kaum feodal pada saat itu. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, ya sebelum kita menelisik bagaimana sistem demokrasi itu mengalami demokratisasi, ya seiring perkembangan zaman, maka ketika dominasi gereja itu runtuh karena banyaknya muncul tokoh-tokoh serta intelek karena menganggap bahwa kekekangan akan dominasi gereja itu mampu menutup aspirasi mereka dalam menyampaikan hak serta aspirasi pada saat itu, maka uh, ketika revolusi Prancis, kemudian beberapa revolusi lainnya itu menjadi salah satu prasyarat bagaimana dominasi gereja dan kaum feodal itu runtuh. Nah, seperti kita ketahui teman-teman sekalian bahwa berbicara tentang demokrasi itu tidak terlepas dari dua negara adik kuasa, negara adidaya, yaitu Amerika Serikat yang diwakili dengan ideologi demokrasi liberalnya dan Uni Soviet pada saat itu dengan diwakili ideologi demokrasi sosialnya ya, atau sosial demokratis. Ternyata ya kemunculan mereka itu tidak serta-merta hadir begitu saja ya. Maka asbabnya adalah ketika terjadi perang dunia satu ya dan perang dunia kedua, disitulah negara adik kuasa tersebut mulai muncul dan menunjukkan superioritasnya terhadap negara-negara inferior lainnya. Ketika perang dunia pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dan kemudian 1939 sampai 45 kalau tidak salah muncul perang dunia kedua, ya otomatis kemunculan perang dunia tersebut tidak serta-merta hadir begitu saja, karena setelah dominasi gereja runtuh, ternyata muncul sebuah pemahaman baru, sebuah pandangan hidup baru atau ideologi baru, yaitu ideologi fasisme pada saat itu, di mana muncul negara-negara fasis, muncul negara-negara otoriter, ya. Nah, artinya teman-teman sekalian, demokrasi masih belum menemukan karakteristiknya pada saat itu, karena sistem otoriter ya, sistem feodal dan bahkan sistem fasisme itu mulai menunjukkan sebuah kamuflase baru ya. Nah, perlu kita catat teman-teman bahwa negara-negara fasis yang coba menjadi pencetus perang dunia kedua pada saat itu dikenal ada tiga lingkaran setan, di mana Eropa itu ada Jerman ya dengan nasinya ya, yang coba bergerak dengan sistem otoriternya untuk menguasai Eropa. Kemudian ada Italia dengan Benito Mussolini ya, sistem fasisme yang coba berusaha untuk menguasai Afrika, semenanjung Afrika. Kemudian ada Hirohito dari Jepang ya, sistem fasismenya yang coba ingin menguasai kawasan Asia. Sehingga selain itu juga teman-teman ada Spanyol ya, yang dipelopori oleh Francisco Franco
ya. Dia juga tokoh fasis pada saat itu. Jadi beberapa sekutu-sekutu lainnya coba ingin mempropagandakan beberapa isu-isu sentral pada saat itu untuk menguasai dunia. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman, ya, dominasi fasisme tidak bertahan lama. Nah, sehingga pasca Perang Dunia Kedua, ketika sekutu-sekutu seperti Inggris, Amerika, dan bahkan Uni Soviet itu mampu mengalahkan dominasi fasisme pada saat itu, sehingga fasisme pun runtuh. Nah, artinya apa? Ketika runtuhnya Romawi kuno, kemudian runtuhnya dominasi gereja dan feodal, kemudian bagaimana terkikisnya fasisme, itu menunjukkan jalan yang begitu lebar bagi sistem demokrasi untuk menunjukkan karakteristiknya yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ya, pasca Perang Dunia Kedua, ya muncullah dua negara adik kuasa, yaitu Amerika dengan sistem demokrasi liberal, dan Uni Soviet yang muncul sebagai negara adik kuasa pada saat itu dengan sosial demokratis atau ciri khasnya dengan komunismenya. Perlu kita catat teman-teman bahwa sistem demokrasi yang mereka anut, ya, yang mereka konsumsi, ternyata perlu kita bedakan bagaimana ciri khas serta karakteristik dari dua kultur sistem demokrasi tersebut. Ketika tahun 1776 kalau tidak salah, ya, Amerika itu dengan dekret serta keputusan negaranya pada saat itu, ya, dengan rule of law itu, ya, coba memproklamirkan sebuah sistem pemerintahan yaitu demokrasi yang coba menjunjung tinggi kebebasan atau freedom bagi masyarakatnya, ya, di mana kebebasan penuh itu diberikan kepada masyarakat. Dan ternyata juga, ya, dari alur pemikiran sistem demokrasi yang dianut oleh Amerika itu dipengaruhi oleh beberapa tokoh penting seperti John Locke, ya, Rousseau kalau tidak salah, kemudian yang santer kita ketahui Montesquieu dengan trias politikanya itu, ya, itulah salah satu tokoh dan beberapa tokoh yang cenderung mendominasi sistem pemerintahan demokrasi liberal yang dianut oleh Amerika. Nah, kemudian juga sistem sosial, ya, yang dianut oleh Amerika itu adalah liberalisme dengan sistem politik demokrasi liberal, kemudian sistem ekonomi pasar bebas, ya. Kemudian kalau kita membandingkan atau mengkomparasikan dengan sistem yang dianut oleh Uni Soviet, kalau Uni Soviet sendiri itu dipengaruhi oleh dua tokoh penting ketika kompromi pemikiran Marxisme ketemu dengan sosialisme Lenin, itu melahirkan sebuah paham komunisme, ya, sehingga demokrasi atau sosial demokrasi yang dianut oleh komunisme itu mempunyai karakteristik yang cukup berbeda dengan apa yang dianut oleh Amerika. Nah, dengan sistem sosialnya yang sosialis, kemudian sistem politik sosial demokrasi, kemudian sistem ekonomi dengan kontrol pasar, ya, bukan pasar bebas, dia kontrol pasar. Nah, sehingga teman-teman sekalian, seiring perkembangan zaman, ya, dua negara adik kuasa ini ternyata mempengaruhi sistem pemerintahan demokrasi, ya, sistem pemerintahan dari beberapa negara-negara di belahan dunia. Ya, seperti kita lihat di Indonesia saja, sistem demokrasinya itu, ya, mengalami beberapa mutasi, beberapa kamuflase, mulai dari terpimpin, kemudian parlemen, sampai Pancasila sendiri. Nah, begitupun dengan negara-negara lain. Sehingga teman-teman sekalian, sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, ya, kedaulatan rakyat itu dijadikan sebagai rute yang paling ideal untuk dikonsumsi oleh negara supaya sistem demokrasi ini dianut oleh negara-negara di belahan dunia karena dianggap itu sangat ideal dan menjadi representasi terhadap aspirasi rakyat. Perlu juga kita ketahui bahwa dari beberapa definisi demokrasi itu sendiri, teman-teman, kita teringat oleh narasi monumental dari John Locke yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat ya, government of the people, by the people, and for the people. Sehingga teman-teman dari beberapa sejarah tentang demokrasi tersebut, kemudian bagaimana peradaban bangsa-bangsa, kemudian bagaimana demokrasi itu bermutasi dan berkamuflase. Ini juga yang menjadi catatan kita bersama untuk mengetahui bagaimana hakikat demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana ciri dan jenis-jenisnya serta karakteristiknya.